Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di alur film kali ini, Banyu kembali akan membahas film Jackie Chan. Di film yang berjudul Project A ini, mengisahkan Jackie yang menjadi seorang polisi laut yang ditugaskan untuk menangkap seorang bajak laut. Nah, tentunya action dan kekonyolannya akan disuguhkan di dalam film ini. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Di scene awal kita diperlihatkan para petinggi kepolisian Hong Kong yang sedang membahas rencana penangkapan seorang bajak laut yang sudah meresahkan warga di Hong Kong. Rapat itu dihadiri oleh Kolonel Mei selaku kepala kepolisian, lalu ada Kapten Chi selaku komandan kepolisian darat, dan yang terakhir adalah Kapten Ma selaku komandan kepolisian laut. Di sini Kapten Chi terus menyindir tentang kinerja polisi laut yang dianggap selalu gagal dalam menjalankan misi dan selalu menghabiskan anggaran uang kepolisian. Kapten Chi juga meminta kepada Kolonel Mei untuk mengambil alih misi ini agar nantinya tidak banyak anggaran yang keluar. Lalu scene berpindah dan memperlihatkan seorang sersan angkatan laut bernama Dragon yang akan menjalankan serangkaian latihan bersama teman-temannya di kepolisian laut. Kemudian dia datang menemui Kapten Chi untuk mengajukan proposal agar diberikan senjata untuk menangkap para bajak laut. Namun Dragon malah mendapatkan sindiran karena di dalam proposal itu senjata yang dia minta sangat banyak dan tidak sesuai dengan kinerja para polisi laut. Nah, karena Dragon ini merasa kesal, ia lalu mengerjai sang kapten saat akan meninggalkannya. Yes, sir. Malam harinya, polisi laut sedang bersantai di kantin dan sedang membahas tentang misi mereka yang selanjutnya. Lalu tak berselang lama datanglah para kepolisian darat yang juga akan minum-minum di kantin. Nah, kepolisian darat ini dipimpin oleh seorang yang bernama Inspektur Hong. Lihat di sini, polisi darat mulai menyindir kinerja para polisi laut yang selalu gagal dalam menjalankan misi mereka. Dragon yang notabene adalah pemimpin kepolisian laut menahan teman-temannya agar tidak menanggapi omongan para polisi darat. Akan tetapi karena ia dibuat kesal oleh Inspektur Hong yang menyiramnya dengan bir, membuat ia kesal dan terjadilah keributan di sana. Sampai akhirnya Kapten Chi datang dan menghentikan semua keributan itu. Terlihat pula sebenarnya Inspektur Hong ini adalah keponakan dari Kapten Chi. Setelah itu Kapten meminta untuk membebaskan semua anak buahnya kepada Kapten Chi. Karena sebentar lagi mereka akan menjalankan sebuah misi. Saat sudah dibebaskan, Dragon pun meminta maaf atas kekacauan ini. Namun, sang kapten malah membelanya karena sejujurnya ia juga membenci para polisi darat. Lalu tiba saatnya mereka semua akan diberangkatkan untuk menjalankan sebuah misi. Saat mereka akan menuju ke kapal, tiba-tiba saja 2 dari 5 kapal polisi laut meledak yang tak tahu apa penyebabnya. Scene berpindah ke sebuah klub yang memperlihatkan seorang bernama Chiang yang dimana ia adalah salah satu penjahat yang diincar para polisi. Lalu satunya bernama Tuan Chow. Dia adalah seorang mafia bisnis yang ternyata dialah otak dibalik meledaknya kapal polisi laut. Bukan tanpa alasan dia meledakkan kapal-kapal itu karena tujuannya agar anak buah dari Tuan Lo bisa berlayar tanpa adanya gangguan dari para polisi.
Karena ternyata Tuan Lo adalah bos besar dari bajak laut yang diincar polisi. Sosok dari Tuan Lo sendiri masih belum terlihat sampai sekarang. Ia hanya menyuruh anak buahnya untuk mencarikan senjata kepada Tuan Chow, di mana senjata itu adalah milik polisi. Nah, karena hanya para polisi saja yang mempunyai senjata itu, Chow menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Fei untuk menjalankan tugas ini. Sosok Fei sendiri ternyata adalah Sammo Hung, yang sangat ahli dalam mencuri dan bela diri. Saat ia sedang bermain mahjong, dia dihampiri oleh anak buah Chow dan lalu diberikan sebuah tugas. Kembali ke kantor polisi, Kapten Ma mulai membujuk kolonel untuk merencanakan ulang dalam menangkap para bajak laut itu. Namun naas, dia ditolak dan malah diberhentikan dari tugasnya. Lalu anak buahnya akan dialihkan di bawah kepemimpinan Kapten Chi. Dengan terpaksa, Dragon dan yang lainnya mau tak mau harus menurutinya. Dan untuk sementara waktu, kepolisian laut diberhentikan dan dibubarkan. Di bawah kepemimpinan Kapten Chi, mereka semua menjalani serangkaian latihan yang dipimpin oleh Inspektur Hong. Inspektur Hong menggembleng mereka semua layaknya mahasiswa yang sedang masa ospek. Setelah semua rangkaian selesai, Inspektur Hong lalu melakukan briefing untuk menjalankan sebuah misi, di mana mereka akan menangkap Chiang yang merupakan buronan lama polisi. Seperti yang diketahui, Chiang sekarang berada di klub milik Tuan Chow. Setibanya di sana, awalnya mereka semua dilarang untuk masuk. Sampai akhirnya Dragon sedikit mengacau yang membuat penjaga mengizinkan mereka untuk masuk agar klub itu tetap kondusif. Dragon yang mengira bahwa Chiang bersembunyi di suatu ruangan mulai mencarinya yang malah mengakibatkan pertarungan di sana. Kericuhan pun terhenti saat Tuan Chow datang bersama Kapten Chi dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh para anak buahnya. Dragon lalu mengatakan jika dia mengetahui bahwa Chiang memang berada di sana. Namun Kapten Chi yang terlanjur malu menyuruh agar Dragon meminta maaf kepada Tuan Chow. Nah, Dragon yang merasa kecewa karena ia tak melakukan kesalahan, dia akan membuktikan omongnya itu dan saat itu juga ia memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Setelah itu dia pun pergi dan tak sengaja malah bertemu dengan Fei, yang ternyata mereka adalah teman lama. Di sini Fei yang mengetahui jika Dragon telah keluar dari kepolisian, langsung memanfaatkannya dan mengatakan jika kaptennya memiliki rencana yang akan menjual senjata kepada bajak laut Lo. Nah, karena Dragon ini penasaran, dia lalu menanyakan kepada Fei di mana mereka akan bertransaksi. Fei pun mengatakan semuanya. Dan dia juga ikut dengan Dragon. Tapi dengan satu syarat, begitu mereka mendapatkan senjatanya, ia akan mengambil alih beberapa senjata itu. Di tempat transaksi, ternyata sebenarnya Kapten Chi ini memberikan senjata kepada kepolisian luar negeri untuk pengalihan kepemilikan senjata. Lalu aksi Fei dan Dragon pun dimulai.
Setelah mendapatkan senjatanya, Fei pun menyembunyikan senjata itu di tumpukan kayu, lalu menandainya dengan sebuah kain merah. Setelah itu, Fei menerima uang dari Tuan Chou dan akan menyerahkan semua senjatanya. Namun saat mereka sedang bertransaksi, Dragon mendengar dan melihatnya. Ia yang merasa tertipu oleh Fei langsung merubah semua kayu dengan ditandai kain merah. Anak buah Chou yang merasa tertipu sempat akan mengajar Fei. Sampai akhirnya Kapten Ma datang bersama anak buahnya. Ia nampaknya mengetahui semua ini melalui Dragon. Fei pun terus mengelak, begitu pula para anak buah Chou yang tak ingin berurusan dengan para polisi. Di sisi lain, Dragon yang ingin mengetahui yang sebenarnya tentang senjata itu menanyakan kepada anak dari Kapten Chi, yang ternyata terungkap bahwa senjata-senjata itu sebenarnya akan diperbaiki dan digunakan kembali oleh kepolisian. Fei yang kebetulan lewat di sana langsung memarahi Dragon karena telah menipunya. Tanpa disadari, para anak buah Chou yang sedang mengejar Fei pun juga mengetahui jika Dragon ikut andil dalam pengembalian senjata itu karena ulah Fei. Alhasil, Dragon pun ikut dikejar oleh mereka. Di tengah jalan, tak sengaja Dragon bertemu dengan Kapten Chi. Langsung meminta bantuan kepadanya untuk mengungkap siapa pelaku perampokan senjatanya. Dragon pun malah tak sengaja mengatakan jika senjata-senjata itu sudah ia temukan. Nah, Dragon yang sudah terlanjur keceplosan langsung kabur dari Kapten Chi. Tetapi ia harus kembali dikejar oleh anak buah Tuan Chou. Saat Dragon bertemu dengan Fei, awalnya mereka sempat berdebat. Sampai akhirnya anak buah Chou datang dan memaksa mereka bersatu untuk mengalahkan mereka semua. Nah, di saat mereka sudah terpojok, datanglah Kapten Chi yang mencari keberadaan Dragon. Di sini Kapten sudah mengetahui jika mereka berdualah yang mencuri senjata-senjatanya. Fei berhasil kabur sementara Dragon diborgol di tiang bendera. Di sisi lain, diperlihatkan ada sebuah kapal mewah yang sedang berlayar dibajak oleh bajak laut Lo. Dengan segala upaya, kapal itu harus jatuh di tangan Lo. Dan Lo juga menyandra seluruh awak kapal itu. Sementara itu, di kantor kepolisian, datanglah Chou beserta anak buahnya menemui Kolonel Mei. Ternyata Chou memiliki hubungan baik dengan kolonel, dan ia meminta sejumlah senjata untuk diberikan kepada Lo. Tujuannya adalah agar mereka bisa tahu di mana keberadaan sang bajak laut itu. Kolonel yang menganggap ide itu sangat berlian dan mengharapkan Chou bisa diandalkan langsung menyetujuinya. Sementara Dragon yang mendengar pembicaraan mereka berdua akhirnya ketahuan saat sedang bersembunyi. Di sini Dragon langsung meluapkan semua kekecewaannya kepada kolonel karena menggunakan uang rakyat untuk kepentingan melawan para bajak laut. Mendengar semua ucapan Dragon yang itu adalah kenyataan, membuat kolonel memutuskan menyerahkan sepenuhnya misi penangkapan bajak laut Lo kepada Dragon. Dengan catatan, Dragon harus berhasil menyelamatkan semua sandera dengan selamat. Dan dari sinilah akhirnya kepolisian laut kembali bertugas. Langkah awal Dragon adalah menculik Chou dan akan menggantikannya untuk bertemu dengan Lo. Melalui semua info yang diberikan oleh Chou, misi pun dimulai. Terlihat Dragon yang sudah menyamar sebagai Chou dan mengetahui sandi-sandi rahasia agar bisa ikut kapal yang akan menuju ke markas Lo. Di tengah-tengah perjalanan,
Ternyata Faye berada di dalam kapal yang membuat Dragon sampai terkejut. Tujuan Faye menyelundup adalah untuk mengambil harta milik Law yang ia ketahui sangatlah banyak. Ketika sampai di markas, Dragon langsung disambut oleh Law dan para anak buahnya. Di sini Law tidak mengetahui jika yang saat ini ia temui bukanlah Chow. Setelah itu, Dragon diantarkan menuju ke tempat istirahatnya, di mana di tengah perjalanan dia melihat para tawanan yang sedang dikurung. Di sisi lain, Inspektur Hong dan yang lain sudah sampai di TKP. Mereka akan berusaha untuk mencari Dragon. Sementara Faye berhasil mencuri beberapa harta yang dimiliki oleh Law. Pada akhirnya, Dragon pun bertemu dengan rekan-rekannya dengan sedikit adegan perkelahian. Setelah itu, Dragon mengajak rekan-rekannya menuju ruang tahanan untuk membebaskan para sandera. Setelah bebaskan para sandera, Dragon lalu mengalihkan perhatian Law yang saat itu sedang merayakan ulang tahunnya. Ketika semua mata tertuju pada pertandingan Pancolo, Inspektur Hong berhasil keluar para sandera. Di sisi lain, Faye melihat salah satu anak buah Law yang mengetahui identitas Regent sedang menuju ke markas. Faye yang mengetahui Dragon dalam bahaya mengurungkan niatnya untuk kabur dan terlebih dahulu menyelamatkan temannya itu. Faye pun memberitahukan info ini kepada Inspektur Hong yang langsung kembali ke markas untuk menyelamatkan Dragon. Saat anak buah itu datang, ia memberitahukan kepada Law bahwa Dragon bukanlah Chow. Namun di sini Dragon terus bersandiwara seakan-akan dirinya tidak dihargai di sana. Usaha Dragon pun berhasil membuat Law percaya. Ditambah lagi, Faye yang datang memberitahukan bahwa ada kepolisian yang datang, yang membuat Dragon menuduh jika anak buah Law lah yang membawa para polisi itu kemari. Lalu setelah itu, Dragon menyerang Law dan memberitahu identitas yang asli dan pertarungan akhir pun dimulai. Di akhir scene, mereka yang akan kembali direpotkan menggunakan sampan karena semua kapal sudah diledakkan semalam. Dan film pun tamat.